Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat. Amin. Teman-teman, kita mau ketawa, mau sedih, mau prihatin, atau mau apa nih teman-teman? Atau mau teriak? Mau apa lagi nih? Melihat lawak-lawak atau dagelan-dagelan, atau rampok-rampok, atau koruptor-koruptor, atau orang-orang rakus di negeri ini, ya, yang berkoar-koar anti korupsi, ternyata korupsi. Ya, coba gimana sadisnya nih orang-orang ini memeras tenaga kerja. Ya, coba teman-teman bisa bayangkan orang yang berkoar-koar, aktivis, menyebut dirinya aktivis. Bagi orang-orang yang mengerti, teman-teman ya, kayak saya nih ya, sudah melihat manusia begini itu jenisnya banyak sekali teman-teman di negeri ini ya. Di lingkaran-lingkaran kekuasaan itu manusia-manusia begini banyak sekali teman-teman ya, udah kayak semut ya. Ini baru sebagian kecil nih teman-teman ya, yang sial ini, yang sial teman-teman ya, di negeri ini yang sial itu seperti ini nih. Ini berlangsung sejak tahun 2019 nih, memeras tenaga kerja, bayangin aja. Jadi tenaga kerja yang harusnya mengeluarkan 250.000 ya, akhirnya sampai diperas ke 6 juta teman-teman. Gila nggak? Gila kan itu jahatnya orang-orang ini ya. Ini pejabat-pejabat semua loh ini teman-teman. Bahkan ini ada yang namanya wakil menteri, Immanuel Ebenezer, yang dia sempat berkoar-koar di TV-TV kalau koruptor harus dihukum mati ya. Aduh, setelah dia jabat, nggak tahunya dia sendiri yang kejerat OTT. Aduh. Ini yang sial teman-teman ya. Yang nggak sial, yang belum sial itu gunung es ya. Gunung es, ini kan gunung es, ini gunung es teman-teman ya. Jadi saya membawakan beritanya ini saking keselnya, atau saking marahnya, atau saking apanya teman-teman ya. Mungkin teman-teman belum pernah lihat atau belum pernah keluar masuk yang namanya birokrat, namanya legislatif, eksekutif, yudikatif ya. Coba teman-teman berurusan dengan 3 lembaga itu, auranya teman-teman, auranya dari dulu teman-teman ya hingga hari ini nggak berubah. Auranya biru, ngerti nggak biru? Auranya itu duit ya. Ini baru Departemen Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja teman-teman. Ini yang sial aja, masalah K3. Di Kementerian Tenaga Kerja itu nggak hanya K3 saja teman, masih banyak divisi-divisi, departemen dan sebagainya. Itu baru ketenaga kerjaan, belum ekonomi. Ekonomi ada pajak di situ, aduh macam-macam itu ya. Yang kita kalau noleh ke belakang itu banyak sekali orang-orang pajak yang terjerat juga. Belum bagian transmigrasi, belum bagian haji yang kemarin sekarang sedang disidik juga, bahkan sampai diperkirakan 1 triliun. Haji aja sampai 1 triliun teman-teman diperkirakan, ini sedang disidik juga. Ironis nggak negeri ini ya, ironis nggak negeri ini teman-teman ya. Aduh, kalau saya ceritakan teman-teman gaya mereka itu ya, gaya mereka, waduh. Coba teman-teman ya, kalau yang sempat keluar masuk ke gedung DPR gitu ya, waduh teman-teman, masuklah keluar masuk ke sana, auranya campur aduk. Kalau kita melihat dari energi ya, kalau teman-teman hatinya bersih ya, teman-teman senang melakukan hal-hal yang suci-suci gitu ya, masuk ke areal-areal itu energinya tuh kacau sekali teman-teman. Energinya ya energi gimana gitu, wakil rakyatnya nggak terasa gitu. Saya mau ceritakan teman-teman, wakil rakyat yang sebenarnya itu, dia harus merayat tiap hari, dia merasakan denyut nadinya rakyat. Ini enggak, jaminan rumah aja 50 juta ya, belum jaminan beras, jaminan listrik, asuransi, transport ya, gaji pokok, uang reses. Wah, bayangin aja, di total beratus-ratus juta itu hanya untuk yang katanya wakil rakyat. Oke, itu kita bahas nanti ya, kita bahas nanti itu tentang wakil rakyat. Ini kita bahas Kementerian Tenaga Kerja aja udah 80 miliaran nih teman-teman ya. 80 miliaran nih teman-teman jumlahnya. Bayangin ya, mobil-mobil mewah teman-teman ya. Kalau teman-teman melihat tayangan-tayangan tentang harta yang disita hari ini berhubungan dengan Emmanuel ini,
yang katanya aktivis ini ya, aduh, dia nangis teman-teman saat turun, nanti ada videonya ya. Luar biasa nih teman-teman. Air mata apa ya. Kalau orang aktivis beneran teman-teman, dia rela untuk hidup pas-pasan hanya untuk idealisme. Ini enggak. Bilang-bilang aktivis, di mana-mana aktivis, terjerat nggak taunya. Ini ada dirjennya loh teman-teman ya. Saya nggak hafal muka yang mana nih dirjennya. Tadi disebutkan oleh Ketua KPK. Ada dirjennya ini. Pangkatnya tinggi-tinggi, ini ada direktur ini, direktur itu ya. Sedih nggak kita? Sedih kan? Sedih teman-teman. Rakyat, saya mau bayar pajak 100-200 ribu aja nabung, belum dapat nih teman-teman. Ya, orang kecil nih mau bayar pajak kan nabung belum dapat, kepake lagi buat beli beras ya. Ini yang udah ditanggung oleh negara. Ya, tiap bulannya dapat gede, dapat mobil, dapat tunjangan rumah. Masih aja ngerampok. Yang dirampok nggak tanggung-tanggung, tenaga kerja. Kebayang nggak? Jahat nggak? Sadis nggak? Sadis sekali. Tenaga kerja loh teman-teman. Gila, diperes yang tadinya bayar 250 ribu, ini sampai 6 juta. 2 kali gaji UMR, gila nggak? Siapa yang nggak marah ya? Rakyat harus marah nih. Nah, kenapa harus marah? Saya kan bolak-balik, hukuman buat koruptor, buat maling uang negara, buat pengrusak negara. Jangan hukuman biasa, nanti dia cengar-cengir. Ya, dia cengar-cengir, di Bogor dia cengar-cengir. Ya, nggak ada, di Cina kayak gini nggak ada. Di Cina udah pecah nih kepalanya, tembakin. Ya, udah bolong tuh kepalanya kalau di Cina, teman-teman. Di Indonesia masih bisa beringas-beringis, cengenges. Ya, udah ditetapkan jadi tersangka masih cengenges. Dia duitnya miliaran, teman-teman. Duit 80 miliar itu dibagi-bagi itu. Ya, teman-teman bisa jelas dengarkan langsung ya. Saya nggak tampilkan, takut kena copyright ya. Jadi, uang 80 miliaran kurang lebih dibagi-bagi, teman-teman. Luar biasa nggak untuk beli mobil, ya, roda 4, roda 2, lihat aja mewah-mewah, ada motor gede, mobil mewah, lihat aja yang di tayangan ya sebelum ini ya, ada tuh. Luar biasa nggak teman-teman? Bermiliar-miliar. Di sisi lain tenaga kerja gajinya UMR, ya, tempat tinggal kontrak, membayar ini aja rumah sakit nggak bisa, lahirin anaknya nggak cukup, masih diperes. Sadis nggak nih manusia? Sadis ya teman-teman, sadis. Hukuman apa yang pantas? Nah, pertanyaannya itu, hukuman apa yang pantas? Hukum seberat-beratnya kalau udah begini. Nggak ada hukuman ringan. Nggak ada, habis ini orang begini, nggak ada lagi di Indonesia seharusnya. Di Indonesia nggak layak ada orang koruptor aku seperti ini, nggak ada seharusnya. Negeri yang subur makmur, yang karena subur makmur ya karena contohnya nggak bener. Contohnya nggak bener. Dari DPR-nya, dari pemerintahnya nggak bener. Ya, nggak bener. Contohnya nggak bener. Jadi bawahannya juga ikut-ikutan nggak bener. Coba kalau dari atas langsung siapa yang korupsi, kalau nggak dihukum mati, sita asetnya, ya penjarakan di lapangan. Jangan di gedung biasa, di lapangan tuh. Biar orang mikir ya, kalau mau korupsi mikir-mikir 1000 kali gitu. Itu ya teman-teman. Jadi muak, kesal, marah melihat orang-orang yang seperti ini memeras tenaga kerja. Bayangin tenaga kerja sudah capek ya mencari kerja, dapat kerja diperas. Gila nggak teman-teman? Sadis nggak nih? Sadis kan? Tenaga kerjanya nggak bisa makan, pejabatnya berlebihan. Ini ironis ini. Ini jangan dikasih ampun nih. Hakim harus melihat nih orang-orang seperti ini ya. Hukumannya maksimal, bila perlu ditambah lagi. Ya, hakim harus lihat nih orang-orang yang sadis seperti ini. Nggak ada ampun ini. Ya, kita lihat bonus demografi ya, tenaga kerja melonjak beratus-ratus juta. Sementara ya, Kementerian Tenaga Kerjanya, pejabatnya seperti ini, meras kerjaannya. Nggak ada ampun nih, udah nggak ada ampun teman-teman. Kita tunggu aja nanti ya sidang-sidangnya. Kalau hukumannya ringan, kita teriak-teriak. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, update terus berita-berita yang lain di Buat Makan TV. Sampai jumpa.